Shalom, kami dari GB8 GG37. Di sini kami akan mempresentasikan tentang determinan perilaku hidup sehat sakit tuberkulosis di Indonesia dan di India. Kelompok kami, 1. Realistis, Karunia Duha, 2. Rizkyanda Simarmata, 3. Samono Bancin, 4. Selga Watimena, 5. Serdianus Gulo, 6. Stefanus Irfan, 7. Talia Triposa N, 8. Terea Angel Yohan, 9. Teresia Mandariska, 10. Trivena Obelia, 11. Wahyu Claudia Jai. Tanpa membuang waktu lagi, di sini kami akan mempresentasikan pendahuluan kami yang akan dibawakan oleh Talia teman kami. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya nama saya Talia Triposandun, saya sebagai presenter satu yang akan menjelaskan pengertian secara umum tentang tuberkulosis. Next slide. Baik, tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacteria tuberculosis yang menyebabkan gangguan saluran pernapasan bagian bawah yang kemudian masuk ke dalam jaringan paru melalui airborne infection dan kelanjutan mengalami proses yang dikenal sebagai fokus primer. Mycobacteria ini merupakan bakteri yang dimana bakteri ini umumnya menginfeksi paru-paru, tetapi dapat juga menginfeksi organ lain seperti tulang, otak, hati, ginjal, dan saluran pencernaan. Bakteri ini juga dapat menyebar ke orang-orang. Next slide. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang gejala awal yang dirasakan ketika kita mengalami tuberkulosis. Yang pertama batuk berdarah, yang kedua nyeri dada berlebihan, ketiga penurunan berat badan, keempat keringat dingin di malam hari, hilang nafsu makan, kelima, dan juga pembengkakan kelenjar pada getah bening. Next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk grafik TBC terbanyak di dunia. Yang pertama, India menempati urutan ke-1 dengan kasus sekitar 2,5 juta lebih kasus tuberkulosis. Dan Indonesia menempati posisi ketiga dengan kasus tuberkulosis terbanyak 800.000 dan kematian 93.000 per tahun, atau setara dengan 11 kematian per jam. Sekian. Oke, yang kedua Selga Watimena yang akan menjelaskan faktor-faktornya. Kami persilakan. Oke, baik. Saya Selga Watimena selaku presenter kedua yang akan membahas tentang faktor perilaku yang mempengaruhi, yaitu yang pertama ada kognitif. Domain kognitif ini meliputi yang pertama ada knowledge atau pengetahuan, yang diartikan sebagai tingkat untuk mengingat kembali sesuatu. Yang kedua ada comprehension, yang artinya memahami, dan diartikan juga sebagai sesuatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang sesuatu. Yang ketiga ada aplikasi, yaitu kemampuan untuk menggunakan sesuatu. Yang keempat ada analisis, kemampuan untuk menjabarkan sesuatu materi. Yang kelima ada sintesis. Yang keenam ada evaluasi yang berkaitan dengan justifikasi. Faktor berikutnya mempengaruhi yaitu faktor afektif atau sikap, yang meliputi yang pertama pengalaman pribadi yang berkaitan dengan apa yang telah dan sedang kita alami. Yang kedua pengaruh orang lain yang dianggap penting di sekitar kita. Yang ketiga pengaruh kebudayaan, di mana tempat kita berada dan dibesarkan. Yang keempat ada media massa yang meliputi televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada lembaga pendidikan dan lembaga agama yang mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap. Yang keenam ada faktor emosional yang didasari oleh emosi. Faktor yang berikutnya yaitu domain psikomotor, adalah domain yang meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Pada penderita TBC mengalami kelemahan psikomotornya, oleh karena itu meskipun tidak melakukan aktivitas fisik, tubuh pengidap TBC akan sering merasa kelelahan yang ditandai dengan tubuh pegal-pegal dan sakit kepala, suhu tubuh yang meningkat, dan berat badan yang menurun. Demikian. Oke, selanjutnya Stefanus Irfan yang akan menjelaskan tentang faktor lingkungan. Kami persilakan, Irfan. Baik, saya Stefanus Irfan akan menjelaskan tentang faktor lingkungan. Status kesehatan penghuninya. Kepadatan penghuni rumah, luas bangunan rumah, serta dengan luas lantai bangunan rumah itu menjadi faktor kesehatan utama dalam rumah tersebut. Yang kedua, ventilasi. Ventilasi itu berfungsi sangat penting agar aliran udara di dalam rumah tersebut tetap segar, sehingga terjadi keseimbangan O2
Jika kekurangan ventilasi akan menyebabkan rumah tersebut menjadi kelembapan udara. Yang ketiga itu pencahayaan. Rumah yang sehat memerlukan cahaya yang cukup, di mana cahaya ini berfungsi untuk memberikan pencahayaan secara alami. Dan yang keempat itu lingkungan yang tidak sehat atau kumuh. Faktor lingkungan sebagai predisposing artinya berperan dalam menunjang terjadinya penyakit pada manusia. Umumnya penularan terjadi dalam ruangan tempat percikan dahak dalam waktu yang lama. Sekian. Oke, yang ketiga faktor budaya yang akan dipresentasikan oleh teman kami, Serdianus Gulo. Kami persilahkan, Serdianus. Nah, baik, perkenalkan saya Serdianus Gula. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor budaya. Yang pertama dulu di Indonesia, yaitu yang pertama belief keselamatan. Yang dimana belief keselamatan yaitu suatu tradisi ritual yang acaranya berupa makan bersama, yang saat ini masih dilakukan atau dibudayakan di Indonesia. Yang kedua acara adat, yang dimana kita tahu dulu bahwa Indonesia memiliki budaya yang khas. Contohnya acara pernikahan atau adat, acara pernikahan dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemakaian tanah sebagai lantai rumah. Yang dimana kita di Indonesia masih banyak yang menggunakan tanah sebagai lantai rumah. Di sini kita tahu jika jika itu tidak tahu bahwa di dalam tanah itu ada air ludah seseorang yang sudah terkena TBC. Karena di Indonesia masih memiliki kebiasaan buang ludah sembarangan. Yang terakhir, rumah adat yang tidak memiliki jendela. Yang dimana di Indonesia masih ada rumah adat yang tidak memiliki jendela. Seperti yang dijelaskan tadi bahwa di rumah seseorang itu harus butuh yang namanya cahaya atau sinar matahari. Lanjut, next slide. Yang kedua di India, perayaan Holi, Thaipusam, Ganesh Chaturthi, Festival Kumbh Mela. Yang dimana di sini di India itu masih ada budaya perayaan Holi dan Thaipusam, Ganesh Chaturthi, Festival Kumbh Mela. Di mana budaya di India ini ada acara-acara seperti perayaan Holi yaitu dengan mewarnai. Jadi di sini sangat mempengaruhi budaya akan penyakit TBC atau tuberkulosis. Terima kasih. Yang keempat adalah faktor ekonomi dan kehidupan sosial yang akan dipresentasikan oleh teman kami, Trivena Obelia. Trivena Obelia, kami persilakan. Oke, yang keempat ada faktor ekonomi dan kehidupan sosial. Nah, yaitu ada biaya transportasi, akumulasi gizi, kehilangan penghasilan karena ketidakmampuan untuk bekerja, pengeluaran yang tinggi, kemiskinan. Nah, faktor-faktor tersebut menjadi penyebabnya karena dalam pengobatan TBC sangatlah membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Hal tersebut dapat membuat seseorang mengidap penyakit TBC untuk mendapatkan pengobatan. Kemiskinan pun sangatlah mempengaruhi perilaku sehat sakit. Contohnya seperti rumah yang tidak layak untuk dihuni atau rumah yang kumuh, tidak memiliki ventilasi yang baik, serta ruangan yang sempit. Kondisi yang seperti ini dapat menyebabkan bakteri mudah masuk ke dalam tubuh dan tinggal di dalam paru-paru yang menyebabkan TBC. Sekian. Oke, di sini kami akan Terea Angel dan Realistis Duha akan mempresentasikan tentang faktor praktisi kesehatan dan keperawatan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, faktor praktisi kesehatan keperawatan yang pertama yaitu di negara Indonesia. Poin pertama itu penguatan kepemimpinan program TB di kabupaten atau kota. Penguatan kepemimpinan program TB di kabupaten atau kota ini meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu promosi, di mana promosi ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu advokasi, komunikasi, dan mobilisasi sosial. Yang kedua yaitu regulasi dan peningkatan pembiayaan. Yang ketiga yaitu koordinasi dan sinergi program. Poin yang kedua yaitu peningkatan akses layanan TB yang bermutu. Peningkatan akses layanan TB yang bermutu ini dibagi menjadi 6 poin. Yang pertama yaitu peningkatan jejaring layanan TB melalui PPM atau Public Private Mix. Yang kedua yaitu penemuan aktif berbasis keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, peningkatan kolaborasi layanan melalui TB, HIV, TBDM, MTBS, PAL, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ada inovasi diagnosis TB sesuai dengan alat atau saran diagnosis yang baru. Yang kelima yaitu kepatuhan dan kelangsungan
pengobatan pasien atau case holding. Yang keenam, bekerja sama dengan asuransi kesehatan dalam rangka cangkupan layanan semesta. Poin yang ketiga itu pengendalian faktor risiko. Pengendalian faktor risiko ini dibagi menjadi 4 lagi. Yang pertama itu promosi lingkungan dan hidup sehat. Yang kedua, penerapan pencegahan dan pengendalian infeksi TB. Yang ketiga, pengobatan pencegahan dan imunisasi TB. Yang keempat, memaksimalkan penemuan TB secara dini, mempertahankan cakupan dan keberhasilan pengobatan yang tinggi. Faktor yang keempat yaitu peningkatan kemitraan TB melalui forum koordinasi TB. Bagian ini dibagi menjadi 2, yaitu peningkatan kemitraan melalui forum koordinasi TB di pusat dan peningkatan kemitraan melalui forum koordinasi TB di daerah. Faktor yang kelima yaitu peningkatan kemandirian masyarakat dalam penanggulangan TB. Faktor ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu peningkatan partisipasi pasien, mantan pasien, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, pelibatan peran masyarakat dalam promosi, penemuan kasus, dan dukungan pengobatan TB. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui integrasi TB di upaya kesehatan berbasis keluarga dan masyarakat. Dan faktor yang terakhir atau faktor yang keenam yaitu penguatan manajemen program, di mana penguatan manajemen program ini terbagi menjadi 5 poin, yaitu sumber daya manusia, logistik, regulasi, dan pembiayaan, sistem informasi termasuk mandatory notification, dan yang kelima itu penelitian dan pengembangan informasi program. Faktor praktisi kesehatan di India, yang pertama adalah pencegahan primordial. Tujuan dari pencegahan primordial adalah untuk menghindari munculnya dan pembentukan pola kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya yang diketahui berkontribusi pada peningkatan resiko penyakit. Yang kedua ada pencegahan primer. Tujuan pencegahan primer adalah untuk membatasi kejadian penyakit dengan mengendalikan penyebab spesifik dan faktor resiko. Dan yang ketiga ada pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder bertujuan untuk mengurangi konsekuensi penyakit yang lebih serius melalui diagnosis dan pengobatan dini. Dan yang keempat, pencegahan tersier. Pencegahan tersier ditunjukkan untuk mengurangi kemajuan atau komplikasi penyakit yang sudah ada dan merupakan aspek penting dari pengobatan terapeutik dan rehabilitasi. Sekian. Selanjutnya, faktor ke-6, faktor spiritual keyakinan dan nilai hidup yang akan dipresentasikan oleh Teresia Mandariska. Teresia Mandariska, kami persilakan. Terakhir yaitu faktor spiritual keyakinan dan nilai hidup, di mana aspek spiritual ataupun keyakinan adalah ukuran spiritual yang bisa menempuh kehidupan. Di mana seorang pengidap penyakit TBC harus memiliki keyakinan untuk sembuh dari penyakitnya, tidak mudah putus asa, terus berpegang teguh pada keyakinannya, dan tidak menyalahkan keadaan. Gimana kita mendefinisikan diri selaku orang serta mencari arti dan tujuan dalam kehidupan kita. Ada perilaku atau motivasi yang dapat kita ambil ialah dari diri kita sendiri, keluarga, ataupun penguatan pribadi melalui membaca Alkitab seperti yang terdapat dalam kitab Yeremia 33 ayat 6. Di sini Alkitab mengatakan, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Baik, sekian dari saya. Oke, yang terakhir kesimpulan akan dibacakan oleh Wahyu Claudia Jai. Wahyu Claudia Jai, kami persilakan. Baik, kesimpulan dari materi yang sudah teman-teman semua sampaikan, kita tahu bahwa TBC ini merupakan penyakit yang menular, bahkan sangat mematikan. Dan penyakit TBC ini disebabkan oleh beberapa faktor ya, baik dari faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor budaya, faktor ekonomi dan kehidupan sosial, faktor pelayanan kesehatan, dan terakhir faktor spiritual atau keyakinan. Dan semua faktor ini mempengaruhi perilaku hidup sehat mereka, dan sebaiknya pemerintah Indonesia maupun India dapat menangani kasus-kasus penderita TBC, karena kita tahu bahwa negara ini merupakan negara dengan kasus TBC tertinggi. Dan sebaiknya pemerintah juga meningkatkan pelayanan kesehatan, baik dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat, menjelaskan bahwa begitu pentingnya hidup sehat, dan berguna untuk peningkatan kesehatan mereka. Dan adanya juga kesadaran dari diri sendiri. Terima kasih. Jadi di sini daftar pustaka atau referensi yang kami ambil. Next. Thank you. Sekian dari presentasi kami dengan judul determinasi perilaku sehat sakit tuberkulosis dengan perbandingan Indonesia dan India. Saya ucapkan terima kasih, maaf bila ada salah kata. Terima kasih.